Hai, selamat pagi manis cantik. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Joy Kids. Kita ketemu lagi di minggu ini. Ibadah Joy Kids. Pastinya dengan keadaan yang penuh sukacita dan semangat. Miss Gracia percaya semua adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri yang terbaik untuk datang Yesus. untuk Tuhan ya Miss ya. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Miss Lena akan pimpin kita dalam doa. Yuk siapkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bisa kuat, sehat, dan sukacita sampai pada hari ini Tuhan, itu semua atas kemurahan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau tuntun Tuhan setiap acara kami hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memimpin ibadah kami ini ya Bapa. Ampuni Tuhan kami atas segala dosa dan kesalahan kami agar kami tetap layak bermohon ke hadapan-Mu. Setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yes. Coba adik-adik yang mau lebih lagi memuji Tuhan boleh tepuk tangannya di atas kepala. Miss Gracia mau dengar. Haleluya. Haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Yuk. Sama-sama kita bernyanyi dan menari. Kita mau katakan more. More, more, more. I want more, more, more.
I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. Because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise. I'm gonna dance, miss. I'm gonna dance today. 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 I'm gonna dance today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, more, more. I want more, more, more. More. We pray. I'm gonna jump. I'm gonna jump, 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 jump. I'm gonna jump, 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 jump. I'm gonna Jump, 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 jump. Because of Jesus. Katakan I'm gonna jump, jump. I'm gonna jump, 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 jump. I'm gonna jump, 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 jump. I'm gonna jump, 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 jump. Because of Jesus. More. Haleluya. Haleluya. Aduh, Miss, kita kan udah melompat. Kita tadi menyanyi, menari dan melompat-lompat. Pasti semuanya bersuka cita ya, Miss ya. Amin. Aduh, kita tarik nafas dulu. Masih siap lagi muji Tuhan? Masih dong. Haleluya. Kita siap bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Amin. Katakan, Yesus pokok. Oh, 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 oh. Lebih keras ya. Kita katakan Yesus, Yesus pokok. dan kita apa? Dan kita caranya. Mari sama-sama kita nyatakan. Tinggallah di dalam suaranya. Oh, oh, Tinggallah di dalamnya. oh, oh. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita sorakan. Oh, 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 oh. Lebih keras ya. Yesus pokok dan kita caranya. Kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Kita katakan sambil mengangkat tangan. Yesus cintaku, ku cintakan. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi kita katakan tinggallah. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di Sorakan. dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk adik-adik di rumah. Silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Selama hidup kami mau percaya Engkau Tuhan yang memandang kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami. Walau kami tidak dapat melihat segala sesuatu saat ini, tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Kami bersyukur, kami
bersyukur. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari ucapkan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya. Hari ini kita ada, kita bisa beribadah karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lebih lagi katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memandang setiap kami, berjalan bersama kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya mukjizat Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dan dapat kami pegang terus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo. Ketemu lagi dengan Miss Julie. Semuanya pasti semangat kan? Ayo, gak terasa ya, sudah 3 minggu kita memang harus ibadah di rumah dulu secara online. Namun harus tetap semangat ya. Coba Miss mau lihat dulu yang semangat, coba bilang huha. Coba yang semangat sama-sama dengan Miss ya. Yang semangat bilang huha. Oke, nah Miss juga sangat semangat. Pasti teman-teman juga harus semangat ya. Ya, walaupun ibadah di rumah tapi harus tetap semangat. Oke? Nah, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang siapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali. Daniel, ya, Daniel yang ada di gua singa. Nah, tetapi waktu Daniel di gua singa itu bukan singanya yang semua yang sedang tertidur. Enggak, singanya itu semua yang masih hidup. Jadi hari itu kita belajar apa? Kenapa Daniel bisa selamat? Nah, hari ini kita juga mau belajar ya tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga luar biasa ya. Nah, Miss kasih clue-nya. Kalau teman-teman sudah melihat ini, ada apa nih? Ada ikan besar, ikan kecil. Ya, siapa tokoh yang berhubungan dengan ikan? Nah, kalau minggu lalu itu Daniel itu dibuang ke dalam gua singa, ya, tempat di mana singa-singa masih hidup. Nah, hari ini tokoh ini dia hidup di dalam sebuah Miss bilang lubang, ya, tempat yang gelap, ya. Nah, tapi tempatnya itu berlendir, terus bau busuk. Ada yang tahu? Pasti sudah tahu deh. Nah, yang berhubungan dengan ikan. Benar sekali. Itu dia adalah Yunus. Nah, Yunus itu kalau kita ingat ceritanya, pasti sering udah kita dengar ya teman-temannya. Nah, kalau Yunus itu pasti berhubungan dia hidup di dalam perut ikan yang sangat besar. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengar dari awal ya. Oke? Nah, jadi teman-teman begini. Allah punya tugas untuk Yunus. Allah mau suruh Yunus untuk pergi ke Niniwe ya, untuk memberitakan, untuk mengabarkan kepada orang-orang Niniwe bahwasanya Allah itu sangat mencintai mereka ya. Namun Yunus tidak mau. Kenapa ya? Kenapa Yunus tidak mau lakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan? Karena Yunus tahu bahwa orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang sangat jahat. Mereka banyak sekali lakukan kejahatan. Oleh sebab itu Yunus tidak mau. Yunus tidak mau kalau Tuhan suruh dia ke Niniwe, ya. Nah, akhirnya Yunus mencoba untuk mau lari dari Tuhan. Ya. Yunus bilang sama Tuhan begini, kan orang-orang Niniwe itu orang-orang yang jahat, ya. Mereka itu kan sudah lari dari Allah, ya. Tetapi Allah tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yunus itu betul yang dikatakan Yunus, bahwasanya orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang jahat. Tetapi sekali lagi Allah tetap
mengasihi dan mencintai mereka. Allah mau mereka itu kembali kepada Allah dan Allah akan mengampuni mereka. Oleh sebab itu Allah mau Yunus itu pergi ke sana untuk memberitahukan mereka, ya, memberitahukan orang-orang Niniwe itu. Tetapi Yunus tetap bersikeras tidak mau ke sana. Lalu Yunus pergi beli tiket, dia mau pergi, ya. Tetapi tentu saja dia tidak beli tiket menuju ke Niniwe, ya. Dia beli tiket ke arah yang lain, ya. Tentu saja ini adalah rencana yang sangat konyol, teman-teman. Rencana yang tidak baik, ya. Tetapi Yunus tidak mau tahu. Dia pergi beli tiket kapal. Kemana, teman-teman? Ada yang tahu? Betul, ya, karena sudah tahu ceritanya. Dia tidak beli tiket ke Niniwe, tetapi dia beli tiket ke Tarsis, ya. Nah, Yunus beli tiket ke Tarsis, ya. Lalu jam berangkat sudah tiba, ya. Dia menaikin, begitu banyak orang menaikin ke dalam kapal itu, ya. Nah, Yunus pun dengan senang hati dia bawa barangnya, mungkin ada tasnya atau kopernya satu, dia naik ke kapal, ya. Lalu tak lama kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tuh, mulai ada badai tofan, angin kencang bertiup dengan sangat kencang. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Perahu yang mereka tumpangi itu pun akhirnya terombang-ambing. Goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini. Wow, semua orang yang di dalam kapal itu tentunya pada ketakutan. Ya, kalau teman-teman ada di dalam perahu itu, teman-teman bakal takut nggak? Takut dong, ya. Kita gempa aja sebentar aja kita udah takut. Apalagi ini di tengah lautan. Itu kapal terombang-ambing dengan angin yang begitu kencang, badai tofan yang begitu luar biasa, ya, sehingga itu gelombang laut itu juga membuat kapal mereka itu bergoyang terombang-ambing di tengah lautan, dan mereka itu pun sangat-sangat ketakutan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba untuk membuang itu barang-barang bawaan mereka, muatan-muatan yang ada di kapal mereka buang, ya, berupa koper, ada makanan, mereka buang. Tujuannya untuk apa? Supaya kapal itu lebih ringan. Kalau kapal itu udah semakin terombang-ambing, air itu sudah masuk ke dalam kapalnya, nanti kapalnya semakin berat dan akan tenggelam. Lalu mereka membuangin barang-barang muatan kapal itu ke laut supaya kapal itu lebih ringan, ya. Nah, Yunus tahu bahwasanya yang terjadi ini adalah karena kesalahannya. Ia tahu karena ia lari dari Allah. Lalu ia pun menyuruh para pelaut itu yang ada di dalam kapal itu untuk melemparkan dia ke dalam laut. Ya, dia bilang, lemparkan saja saya ke dalam laut. Ini karena saya. Tetapi teman-temannya itu, ya, pelaut yang orang yang nggak kenal dia itu, mereka tidak yakin apakah betul. Lalu di dalam Alkitab dikatakan mereka itu melakukan yang namanya buang undi, ya. Nah, mereka melakukan yang namanya buang undi, dan benar saja, dan undi itu jatuh kepada Yunus, dan mereka sangat yakin bahwasanya yang membawa sial itu adalah Yunus. Yunus adalah penyebab terjadinya ombak yang besar, kapal yang terombang-ambing ini, ya. Lalu akhirnya mereka juga mengikuti apa yang Yunus minta mereka lakukan, yaitu melemparkan, mencemplungin si Yunus ke dalam laut itu. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Yunus setelah masuk ke dalam laut itu, ya, masuk ke dalam laut, ya, dan seketika juga badai tofan, angin kencang itu berhenti, ya, berhenti, menjadi tenang, ya. Nah, Yunus berpikir kalau dia sudah pasti tenggelam dan dia mati, ya. Tetapi
Apa yang terjadi teman-teman? Ya, ternyata dia itu masuk, ibaratnya ditelan hidup-hidup oleh seekor ikan yang sangat besar. Ya, ikan yang sangat besar, mulutnya bisa coba buka mulutnya semua. Nah, jadi Yunus itu ditelan masuk ke dalam ini mulutnya, masuk ke dalam mulut ikannya itu, ditelan hidup-hidup, tidak digigit-gigit, tidak dicabik-cabik, tidak dikunyah Yunus itu. Jadi Yunus itu masuk ke dalam perut ikan itu hidup, ya. Lalu setelah ia mulai sadar di dalam kegelapannya, tidak bisa melihat apa-apa, tetapi ia bisa merasakan, ini lengket-lengket. Ternyata dia merasakan seperti ada lendir-lendir, ya. Dan dia mulai mencium bau busuk. Karena apa? Karena semua makanan-makanan yang dimakan oleh ikan besar itu sudah mulai membusuk di dalam perut ikan itu. Ya, ada ikan kecil, ada makanan busuk, ya. Mungkin saja ada plastik-plastik, dan bahkan mungkin ada ada ini sendal. Ya, mungkin tertelan sama ikan besar itu, ya. Dan akhirnya Yunus tahu ia belum mati, karena ia bisa mencium dan ia mulai bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, lalu selama 3 hari lamanya, ya, Yunus terduduk di dalam perut ikan itu, ya. Keren ya teman-teman ya, kalau Miss cerita Yunus bisa duduk di dalam perut ikan, ya, luar biasa. Nah, Yunus terduduk selama 3 hari lamanya. Ia terus berpikir dan ia merenung, ya. Ia merenung kalau ia sudah salah, ia sudah lari, ya, dari perintah Allah, ya. Ia tidak melakukan perintah Allah. Lalu ia mulai berdoa. Nah, teman-teman, apa doa Yunus kepada Allah? Teman-teman nanti bisa baca doa Yunus, itu panjang banget ya. Miss tidak bacakan di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di Yunus pasal yang kedua ayatnya 1 sampai ke 9, itu berisi doa-doanya Yunus, ya. Yunus berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah mendengar apa yang didoakan oleh Yunus. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ya, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, dan Yunus dalam keadaan hidup, ya. Dan ketika Yunus telah sadar, ia mendengar ada suara yang memanggil, "Yunus, Yunus, pergilah ke Niniwe." Nah, saat itu Yunus tidak mau lagi menolak. Ia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu ia pergi ke Niniwe. Ia memberitahukan kepada orang-orang Niniwe bahwasanya Allah mencintai dan mengasihi mereka. Betapa Allah mengasihi mereka dan mencintai mereka, dan Allah mau mengampuni mereka sekalipun mereka sudah banyak melakukan kesalahan, ya. Dan kerennya itu, orang-orang Niniwe itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus, dan mereka mulai mau berdoa. Mereka mulai melakukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka berbalik kepada Allah, ya. Mereka tidak mau melakukan kejahatan lagi, ya. Nah, hari ini teman-teman, apa yang bisa kita belajar dari peristiwa Yunus ini? Ada teman-teman bisa tahu? Nah, hari ini kita belajar bahwa ketidaktaatan itu akan membawa kita kepada masalah besar.
ya. Hanya karena Yunus tidak taat kepada Allah, Allah suruh dia ke Niniwe, dia tidak mau dan dia pergi ke Tarsis, maka ia menemukan sebuah masalah besar, yaitu dia harus terombang-ambing ketakutan di laut dan akhirnya dia masuk ke dalam perut sebuah ikan yang besar. Ya, itu masalah. Ya, nah kalau hari-hari ini kita mau melihat kalau ketidaktaatan kita itu membawa kita kepada masalah, itu contohnya adalah kalau misalnya kita sedang ikut Zoom tetapi kita tidak mau sungguh-sungguh, kita main game atau kita lihat YouTube, kita buka sosial media kita, terus kita tidak tahu apa yang guru kita perintahkan kita untuk kita lakukan, tugas PR kita, lalu kita tidak kerjakan, itu akan menjadi masalah besar. Akhirnya kita ketinggalan pelajaran. Kita tidak tahu apa yang sudah guru kita suruh kita lakukan. Entah mau ujian, entah mau ada PR yang harus dikumpul. Itu masalah buat kita. Nah, teman-teman, pesan Miss hari ini kita harus menjadi anak-anak yang selalu taat, ya. Apa yang diperintahkan orang tua kita di rumah, kita harus taat, ya. Terlebih-lebih apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, yaitu di dalam firman Tuhan, itu harus kita lakukan. Maka kita akan menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Oke? Semua mau menjadi anak yang hebat dan luar biasa, kita harus taat. T-A-A-T, taat. Oke, sepakat dengan Miss ya? Oke, semua kita lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini kita belajar firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran, taat kepada orang tua, kepada guru, dan terlebih-lebih taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai hari ini kami menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang hebat dan luar biasa, sehingga kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama dengan Miss katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Salam anak hebat, anak luar biasa. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1. Nah teman-teman, jangan lupa ya, ini ayat hafalan kita untuk minggu ini di Ulangan 11 ayat 1. Nah teman-teman, yuk kita main kuis tebak tokoh Alkitab ya. Gampang-gampang aja kok. Yuk kita lihat gambar pertama. Nah, kalau kita melihat gambar Bahtera, kira-kira siapakah tokoh Alkitab yang berhubungan dengan Bahtera? Betul sekali, Nuh jawabannya. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya. Nah, gambar apakah ini? Singa. Nah, kalau teman-teman melihat gambar singa, tokoh Alkitab yang berhubungan dengan singa siapa? Ayo. Siapa? Daniel, betul sekali. Oke. Sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga ya. Nah, itu ada gambar ikan paus. Kita ibaratnya ikan besar, ikan paus, ikan besar ya. Kalau ikan besar itu berhubungan dengan siapa ya tokoh Alkitabnya? Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Miss hitung 1, 2, 3. Betul sekali. Dia adalah Yunus. Nah, teman-teman semua keren-keren, hebat-hebat. Ayo, siapa yang tadi benar semua? Ya, pasti semua bisa menjawab. Oke, kita punya kuis tebak tokoh Alkitab hari ini cuman ada segitu. Dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya. See you. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua terberkati dengan firman Tuhan Yesus? Pasti terberkati, Mi. Amin. Nah, saatnya kita menyanyikan lagu Mars sepanjang tahun ini. Semua masih pada ingat ya? Masih pada ingat. Sebelum kita memberi persembahan, kita nyanyi dulu ya, Mi. Ayo. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, Miss kembali mengingatkan persembahan dan perpuluhan kita dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara non tunai dengan mentransfer via bank atau men-scan kode QR. Nah, yang kedua dengan cara tunai. Setiap Joy Kids bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan, bisa diantar ke gereja mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu ataupun Minggu saat ibadah. Ya, jangan lupa ya Joy Kids. Baiklah, kita mau berdoa buat persembahan kita dan buat ibadah kita. Kita akan bertemu di minggu depan. Jangan lupa, mari sama-sama kita siapkan diri kita. Kita mau menutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang pagi hingga kami memulai ibadah dan kami mengakhirinya pada hari ini. Biarlah Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau, kami percaya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Kami sudah menari melompat untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak JKC dimanapun mereka saat ini berada ya Bapa. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh-Mu, berikan kesehatan ya Bapa bagi mereka. Kami juga percaya Tuhan Engkau memberkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan. Berilah Engkau Allah yang mengurapi, jauhkan dari sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya orang tua anak-anak JKC dilindungi oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap rumah-rumah anak JKC. Biarlah Engkau Allah yang memagari dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat kota tempat kami tinggal ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kota Medan ya Tuhan Yesus. Di mana tempat kami tinggal, Engkau Allah yang mencurahkan kuasa-Mu bagi kota Medan. Kami juga berdoa buat Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati negara kami ya Bapa. Biarlah virus corona cepat berakhir di negara kami ya Yesus. Biarlah Tuhan kami serahkan anak-anak JKC ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan di dalam nama Yesus. Biarlah dari persembahan kami nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disenangkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kesehatan anak-anak JKC sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati sekolah mereka, Engkau Allah memberkati segala keperluan mereka. Kami siap bertemu minggu depan dengan penuh sukacita ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap mengakhiri ibadah, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.